Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar untuk mendapatkan atau menuntut ilmu yang bermanfaat di akhirat. Amin. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang materi hikayat. Ini menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Dalam pembahasan kali ini ada 5 hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat. Yang kedua, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Yang ketiga, pengungkapan kembali isi hikayat. Keempat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dengan cerpen. Yang kelima adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat. Apakah definisi hikayat? Bagaimana cirinya? Dan apa saja jenis-jenis hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Prosa adalah karya sastra yang bebas, yang tidak menganut rima, tidak menganut persamaan bunyi, tapi prosa merupakan untaian seni berbahasa bebas untuk mengungkapkan ekspresi atau mengungkapkan imajinasi dari penulisnya. Jadi pada garis besarnya bahwa hikayat ini sebuah cerita, sebuah sastra, sebuah tulisan yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga di istana, keluarga kaum bangsawan, orang-orang ternama, dan orang-orang yang suci. Baik itu ulama, kemudian pendeta, atau biksu yang ada pada masa itu, beserta dengan kesaktiannya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Jadi ada sedikit memang kemiripan dengan cerita sejarah. Kalau sejarah itu semuanya adalah fakta, sedangkan hikayat memang penuh dengan rekayasa, banyak hal-hal yang tidak masuk akal apabila kita pikir secara naral. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan. Ini menyenangkan orang yang membaca, untuk menghibur, membangkitkan imajinasi bagi pembaca. Kemudian juga berfungsi sebagai pembangkit semangat atau untuk meramaikan pesta. Pada zaman dahulu banyak ketika mengadakan pesta, kemudian ada cerita-cerita, ada hikayat ya, yang diceritakan secara langsung oleh para penceritanya, oleh orang yang senang bercerita, mendongeng ya, kalau dalam bahasanya itu mendongeng kalau sekarang ini, diceritakan tentang kesaktiannya, sehingga itu memberikan hiburan tersendiri bagi orang-orang yang ada di dalam pesta tersebut. Itulah pengertian tentang hikayat. Berikutnya, ciri-ciri di dalam hikayat ada beberapa hal. Yang pertama, anonim. Anonim di sini artinya bahasa di dalam hikayat itu tidak masuk akal. Sesuatu yang sulit untuk dinamakan.
Jadi yang kedua, istana sentris. Istana sentris itu berarti mengisahkan tentang kehidupan yang berpusat pada sebuah istana, pada sebuah kerajaan. Hikayat. Berikutnya bersifat statis. Statis itu paten. Dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Kala itu ya sudah, ceritanya kala itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang statis tetap. Yang keempat, cirinya adalah bersifat komunal. Komunal ini artinya lokal, berlaku pada daerah tertentu dengan kebudayaan tertentu dan tidak bisa digunakan atau tidak dapat dipakai untuk budaya di daerah lain. Jadi yang kelima, menggunakan bahasa klise. Bahasa klise adalah bahasa sindiran, bahasa yang halus, bahasa yang tidak sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang disembunyikan dalam bahasa tersebut. Apabila kita ingin mengetahui apa isi dari hikayat, maka kita harus mencerna mengkaji lebih dalam. Jadi yang keenam adalah bersifat tradisional. Bersifat tradisional artinya di dalam hikayat itu menjunjung tradisi-tradisi yang ada pada waktu itu. Hikayat tidak mengenal teknologi, hikayat tidak mengenal informatika seperti saat ini. Adanya adalah tradisi tradisional, ya, kebudayaan-kebudayaan yang asli yang dimunculkan pada saat itu karena bersifat istana sentris tadi. Selanjutnya, ciri yang ketujuh adalah bersifat didaktis. Sifat didaktis itu artinya bersifat menghukumi, bersifat yang istilahnya paten, ya. Harus seperti ini. Jadi apa namanya, otoritasnya. Jadi kalau dalam bahasanya doktrinasinya, didoktrin untuk menjadi seperti apa yang diinginkan di dalam gaya tersebut dan tidak bisa diubah, diganggu oleh siapa. Jadi yang kedelapan dalam hikayat adalah menceritakan kisah universal manusia. Kisah universal itu artinya utuh. Jadi di dalam hikayat menceritakan secara utuh kehidupan manusia, secara utuh kehidupan tokoh yang ada di dalam hikayat tersebut mulai dari lahir sampai dengan beliau wafat. Itu dalam hikayat. Hanya saja bahasanya klise seperti bahasa yang disindirkan, bahasa yang disembunyikan. Adapun ciri yang kesembilan adalah terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Ini yang kemudian menjadi satu ciri. Ada hal yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan secara akal. Ya, dalam sebuah cerita, ya, dalam sebuah hikayat menunjukkan ada orang yang lahir dari sebuah pohon. Ada orang yang mempunyai kesaktian dapat membelah gunung, dapat menghancurkan batu yang besar hanya dengan menggunakan kepalan tangan. Ini sesuatu yang secara akal alami tidak masuk akal. Inilah memang menjadi sebuah ciri di dalam hikayat itu. Jadi kalau kita berbicara tentang hikayat, berbicara tentang istana, berbicara tentang orang terdahulu, yang ada di dalam pikiran kita bahwa orang terdahulu itu orangnya sakti-sakti. Ciri yang terakhir atau ciri yang ke nomor 10 adalah menceritakan kesaktian seseorang tokoh. Inilah tadi yang kaitan dengan hal mustahil. Kesaktian itu luar biasa, kesaktian itu hal yang menjadi keunggulan seseorang. Diceritakan, ya, dia bisa membelah bumi, dia bisa membelah angin, dia bisa menghancurkan sebuah gunung, dia dapat membuat patung, misalnya 1000 patung dalam satu malam. Ya, itulah keunggulan atau ciri-ciri dari teks hikayat atau ciri-ciri dari cerita hikayat. Jadi pada intinya hikayat ini bersifat istana sentris yang
dengan menggunakan bahasa yang klise, bahasa yang disembunyikan, bahasa yang disindirkan, mengutamakan tradisi atau budaya yang saat itu, dan menceritakan keunggulan, menceritakan kesaktian dari tokoh. Berikutnya, ada beberapa jenis hikayat berdasarkan fase historis. Fase historis adalah fase sejarah. Ya, historis itu sejarah. Ini ada tiga jenis hikayat. Yang pertama, hikayat yang berunsur Hindu. Contoh, hikayat Pandawa Lima dan hikayat Sri Rama. Pandawa Lima yang menceritakan tentang keturunan dari Pandu Dewanata. 5 orang bersaudara, ya 5 orang laki-laki bersaudara. Di situ dengan berbagai macam variasinya, memiliki keunggulan masing-masing. Puntadewa yang memiliki ajian jimat Kalimosodo, atau dalam bahasa Islam kalimat syahadat. Kemudian ada Bima yang memiliki kekuatan luar biasa dengan kuku Panconoko. Kemudian ada Janoko atau Arjuno. Ini semua diceritakan dengan keunggulan tokoh masing-masing. Begitu juga dengan hikayat Sri Rama, atau kita kenal dengan istilah Ramayana. Ini adalah hikayat yang berunsur Hindu. Jenis hikayat pada fase yang kedua adalah hikayat berunsur Hindu-Islam. Hindu-Islam berarti sudah ada percampuran antara agama Hindu dan agama Islam. Contoh, ada hikayat Jayayangkara, hikayat si miskin, dan hikayat Indra. Hikayat Jayalengkara ini menceritakan juga sebuah kerajaan yang kerajaan itu memang sudah berafiliasi antara Hindu dan Islam. Hikayat si miskin juga, di situ ada percampuran budaya di sebuah kampung Hindu, tetapi dia berdoanya ala Islam, sehingga ini sudah mulai ada percampuran Hindu Islam. Dan fase yang ketiga adalah hikayat yang berunsur Islam murni, jadi hikayat yang memang benar-benar murni dari sejarah Islam itu sendiri. Contoh, ada hikayat 1001 Malam. Yang kita kenal hikayat 1001 Malam ini adalah cerita-cerita tentang Abu Nawas. Hikayat 1001 Malam. Hanya semua tentang Islam. Dan hikayat Qomar al-Zaman. Itu ada beberapa contoh saja, yang lain masih banyak. Jadi jenis hikayat berdasarkan fase historis, fase sejarah, itu ada unsur Hindu, ada Hindu-Islam, dan berunsur Islam. Adapun jenis hikayat berdasarkan isinya, ada 3 juga. Yang pertama jenis rekaan. Hikayat jenis rekaan ini memang benar-benar direkayasa, benar-benar di hasil imajinasi oleh penulisnya. Tidak ada kenyataan sama sekali. Contoh hikayat Malin Dewa. Ini. Kemudian ada jenis sejarah, jenis hikayat yang merupakan sejarah. Jadi itu ceritakan sejarahnya memang ada Hang Tuah, hikayat Patani. Hang Tuah ini adalah Pangeran Jayakarta yang sejarah Jakarta sendiri, yang kemudian sampai kepada Sunan Gunung Jati. Ini adalah masuk di hikayat Hang Tuah. Berikutnya hikayat Patani. Hikayat Patani ini juga sama, menceritakan kegiatan atau budaya perjuangan orang-orang pribumi, ya, perjuangan orang-orang pribumi saat itu di dalam mengusir penjajah dari Eropa, Patani. Kemudian ada hikayat Raja-Raja Pasai. Raja-Raja Pasai ini hikayat tentang raja-raja di Nusantara, ya.
Saya rasa yang ada di Nusantara saja Japasa. Jadi Japasa itu kalau sekarang ada di Aceh, Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga ada jenis biografi. Hikayat, cerita, tetapi yang berisi tentang biografi. Jadi menceritakan keunggulan tokoh yang khusus memang ini menceritakan tentang biografi, tentang kehidupan tokoh tersebut secara utuh, mulai dari beliau lahir sampai dengan beliau meninggal dunia atau wafat. Contoh Hikayat Abdullah dan Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Berikutnya, nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat, apa sih nilainya, dan apa isi yang terkandung di dalam hikayat. Di dalam hikayat ada nilai-nilai yang dikandung. Pertama, mengandung nilai religi atau nilai agama. Ada pesan agama dalam hikayat tersebut. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral berarti etika, perilaku, tingkah laku, komunikasi di dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial berarti ada nilai kepedulian. Bagaimana dari hikayat tersebut kemudian menginspirasi orang yang membaca, inspirasi orang yang mendengar untuk menumbuhkan jiwa sosialnya, jiwa kepeduliannya pada sesama. Yang keempat dalam hikayat ada nilai budaya. Ada nilai budaya. Kearifan budaya saat itu yang dimunculkan dalam kerajaan-kerajaan tradisional ini sangat lekat dan tidak dihilangkan. Ini justru menjadi keunggulan dari hikayat itu sendiri. Yang kelima adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai keindahan, nilai seni. Nilai seni dalam hikayat dimunculkan atau ditunjukkan dengan adanya seni berbahasa, seni merangkai kalimat, seni merangkai kata di dalam hikayat. Dan yang terakhir ada nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai pendidikan. Ada nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam hikayat itu sendiri. Artinya bahwa ada dalam hikayat terkandung 6 nilai, yakni nilai religi atau nilai agama, kemudian nilai moral, ada nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika atau keindahan, dan nilai edukasi, nilai pendidikan. Karena sekalian, selanjutnya di dalam hikayat ada 2 unsur pembangun. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam itu sendiri. Di antaranya satu adalah tema. Tema. Dalam hikayat harus ada tema. Tema adalah gagasan atau topik cerita yang menjadi bahan cerita di dalam hikayat tersebut. Kemudian yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan moral. Amanat adalah nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang, oleh penulisnya kepada para pembaca. Unsur yang ketiga, dalam hikayat ada plot atau ada alur, yakni cerita. Cerita, jalan ceritanya pasti itu ada. Yakni dengan menggunakan cerita maju atau cerita mundur. Ini plot. Yang keempat adalah latar atau setting. Kita tahu latar atau setting atau dalam bahasa sekarang namanya background itu ada 3. Latar peristiwa, latar waktu, dan latar kejadian atau latar tempat. Ini, ulangi, latar tempat, latar waktu, latar peristiwa atau latar kejadian. Ini 3 hal di dalam latar. Unsur intrinsik yang kelima adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama-nama yang ada di dalam hikayat tersebut. Nama-namanya. Kemudian penokohan artinya karakter dari nama tokoh tersebut. Jadi ada antagonis, protagonis, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang netral. Ini namanya penokohan. Yang keenam, unsur indексnya adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini ada 2. Yang pertama, sudut pandang pengarang
yakni di posisi pengarang. Pertama adalah posisi pengarang sebagai orang pertama yang terjun langsung di dalam cerita tersebut. Dan yang kedua adalah orang ketiga sebagai pengamat. Jadi secara garis besar sudut pandang itu ada dua, yakni sebagai orang pertama dan sebagai orang ketiga. Itulah tentang unsur intrinsik dari hikayat. Pada dasarnya sama dengan cerita-cerita yang lainnya. Kalau kita ingin memudahkan di dalam menghafal unsur intrinsik, maka kita dapat menggunakan sebuah istilah yang disebut dengan PT Gastal. PT Gastal itu adalah kependekan dari P adalah penokohan, T tokoh, G gaya bahasa, A adalah alur atau plot, S adalah sudut pandang, T tema, A yang kedua amanat, kemudian L adalah atau setting. Itulah cara menghafal unsur in. Berikutnya, membangun sebuah hikayat dari luar atau dikenal dengan sebutan unsur ekstrinsik. Ada 4 hal. Unsur ekstrinsik ini biasanya melekat pada penulisnya, yakni yang pertama adalah religi atau agama penulis. Agama penulis ini akan mempengaruhi bentuk tulisan hikayat yang ditulis. Misalnya seorang penulis beragama Islam, maka dia akan banyak menulis hikayat-hikayat. Yang kedua, adat istiadat dari seorang penulis. Adat istiadat seorang penulis ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi. Ketika yang menulis orang Jawa, maka akan lebih banyak menghasilkan hikayat tentang suku Jawa dan menceritakan kehidupan orang-orang Jawa. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya. Sosial budaya yang dimaksud di sini termasuk salah satu contoh adalah mata pencaharian atau kalau dalam bahasa sekarang disebut profesionalitas atau profesi atau pekerjaan. Nah, ketika dia bekerja sebagai seorang petani misalnya, maka akan lebih banyak menceritakan tentang pertanian. Ketika menjadi seorang polisi, dia akan berbicara tentang polisi, kehidupan polisi seperti apa. Kalau dia menjadi guru, dia akan menceritakan kehidupan guru itu seperti apa. Itulah latar belakang sosial. Dan yang keempat adalah silsilah atau garis keturunan. Sekilas mungkin tidak menyambung, tidak ada pengaruh, tetapi ini sangat berpengaruh. Garis keturunan misalnya seorang penulis adalah keturunan raja, maka dia akan banyak membuat hikayat-hikayat yang terkait dengan kerajaan yang ada di dalam kerajaan itu tersebut. Pun sama ketika dia adalah seorang keturunan petani. Jadi itulah 4 unsur ekstrinsik atau unsur membangun dari luar yang keempat-empatnya ini sangat mempengaruhi kondisi dari penulis itu sendiri. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bicara tentang jenisnya dan juga unsur pembangun. Kemudian yang ketiga atau cara mengungkapkan kembali isi hikayat. Pada dasarnya ini sama dengan materi-materi terdahulu, yakni bagaimana kita dapat mengungkapkan kembali isi hikayat dengan baik. Ada 2 yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ringkasan isi hikayat dan juga menyampaikan. Jadi
Untuk mendapatkan atau untuk mengungkapkan kembali hikayat dengan baik, yang pertama kalian harus mau membaca, kemudian meringkas isi dari hikayat itu dengan bahasa kalian. Yang kedua, baru kalian dapat menyampaikan isi hikayat berdasarkan ringkasan yang telah ditulis, sehingga tidak membaca ulang seluruh hikayat yang ada. Nah, ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intriksi dan ekstriksi untuk menentukan pokok-pokok hikayat. Seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada unsur ekstriksinya dan ada unsur intrinsiknya. Ringkasan hikayat juga disebut dengan sinopsis. Nah, untuk menyusunnya maka perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. Jadi, untuk mendapatkan sebuah ringkasan, untuk mendapatkan sebuah sinopsis yang baik, kalian harus membaca keseluruhan isi hikayat, awal sampai akhir. Bahkan kalau perlu diulang-ulang sampai benar-benar kalian mendapatkan sesuatu, mendapatkan informasi yang valid. Yang kedua, adalah mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Di setiap gagasan utama itu dicatat, ya, mungkin ada kalimatnya di stabilo, di garis bawah atau ditulis. Ini caranya. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama. Jadi gagasan-gagasan utama tadi kemudian ditulis ulang, gabung-gabung menjadi sebuah paragraf. Kalau misalnya kurang tepat antara satu kata dengan kalimat berikutnya, ya dengan kalimat dengan kalimat berikutnya kurang padu, bisa diubah, tetapi tidak boleh mengubah esensi, tidak boleh mengubah isinya. Yang keempat, ya, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau garis besar saja. Dialog dan monolog. Dialog itu berarti ada percakapan. Kalau monolog itu, mono itu satu, log itu cakep. Jadi apa istilahnya, ucapan seorang tokoh yang memang tidak memiliki lawan bicara, hanya satu monolognya. Kemudian yang kelima, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang jalan cerita. Ini yang paling penting. Nah, supaya ini tidak menyimpang, maka baca semuanya berkali-kali, ya, berulang-ulang sampai benar-benar kalian mendapatkan pokok. Baru kalian dapat menentukan, dapat menulis sebuah ringkasan dari hikayat. Itu langkah yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan dalam membuat sebuah sinopsis. Anak sekalian, berikutnya, langkah-langkah dalam penyampaian. Setelah tadi kalian tahu caranya membuat ringkasan, kemudian di sini Bapak akan sampaikan langkah menyampaikan isi ayat ke orang lain. Yang pertama, setelah kalian tahu, setelah kalian dapatkan sinopsisnya, maka baca dengan seksama sinopsis itu. Yang kedua, pahami unsur dalam hikayat, unsur intriksinya terutama tadi dengan mencari atau mendeteksi PT gas. Langkah yang ketiga, catat peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu, supaya tidak rancu, supaya tidak meloncat-loncat, supaya runtut di dalam menceritakan lagi. Dan yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri. Haluskan kalimat dari gagasan-gagasan pokok tadi, sehingga enak didengar, sehingga mudah untuk dicermati. Itulah langkah-langkah dalam menyampaikan isi hikayat, baik secara tertulis maupun secara. Baiklah, sekalian. Selanjutnya adalah perbandingan nilai hikayat dan cerpen. Ada dua hal di sini, yakni nilai dan kebahasaan. Nilai dan kebahasaan itu kata kunci dari dua cerita. Yang pertama hikayat dan yang kedua cerpen. Apa ada perbedaannya antara hikayat dan cerpen? Mbak, mari kita perhatikan. Yang pertama,
dari sisi penggunaan majas dan penggunaan kata-kata arkais. Warna biru adalah cerpen, sedangkan warna orange adalah hikayat. Jadi, kalau cerpen menggunakan majas, menggunakan perumpamaan, di situ ada majas perbandingan, ada sindiran, ada penegasan, ada pertentangan. Yang kemudian majas itu diolah lagi, ya dibagi lagi, majas perbandingan ada metafora, ada personifikasi, ada banyak hal lah. Kemudian sindiran, ada litosis, banyak. Nah, kemudian yang dalam gaya bahasa hikayat itu menggunakan kata arkais. Kata-kata arkais itu kata yang berhubungan dengan masa lalu yang bersiri kuno, tapi seperti tadi ya, kata-kata yang bahasanya menggunakan bahasa yang sangat-sangat lama. Misalnya dahulu kala, itu ada kata syahdan, ada kata hatta, al-kisah, sebermula, dahulu, yang ada kata-kata yang istilahnya menggunakan kata yang disangatkan, kata-kata yang ditekankan penggunaannya untuk menjadi ciri khas dari sebuah hikayat. Ini kata yang kuno, kata-kata yang sudah sangat tua, tidak lazim dengan kata sekarang lah. Nah, seperti itu. Maka di dalam penulisan hikayat ini tidak dapat diberlakukan ejaan yang disempurnakan, tidak dapat menggunakan EYD. Karena memang tidak bisa, ya, karena tidak bisa. Jadi sastra itu tidak bisa di-EYD-kan. Sastra itu tidak bisa diatur dengan menggunakan KBBI. Sastra itu bebas, bahasanya adalah bahasa ekspresi. Oke, teman-teman sekalian. Untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa perbandingan antara hikayat dan cerpen. Yang pertama, ya, yang warna biru muda adalah tentang unsur intrinsik. Pertama, tentang tema. Kalau hikayat, tema-temanya hampir sama. Kerajaan, istana sentris. Kalau cerpen, tema lebih bervariatif dan banyak pilihan. Tema cerpen itu bebas, siapa yang menulis. Siapa yang menulis bebas lah. Yang kedua, latar. Latar tempat di hikayat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungan. Kalau cerpen temanya bebas, mau cerpen remaja, udahlah pokoknya kalau cerpen ini bebas, tidak ada aturan sama sekali. Mau ngambil tema di hutan, di lapangan, di sekolah, di mana bebas. Kalau misalnya anak-anak seperti kalian, seusianya kalian disuruh kan ya ceritanya tentang anak sekolah tentang anak-anak remaja. Beda lagi kalau usianya sudah 40-50, dia akan membuat variasi yang berbeda, mungkin tempatnya di perkampungan, di pondok, dan sebagainya. Gantung di mana dia berada. Tetapi kalau hikayat, tidak bisa seperti itu. Ya, hikayat ceritanya terfokus pada tokoh dan penokohan. Di dalam hikayat, tokohnya adalah benar-benar orang yang terkenal dan terpandang. Raja, permaisuri, guru balang, tokoh-tokoh sufi, ulama yang ada. Dan itu penokohan bersifat mutlak. Mutlak itu tidak bisa diganggu. Tetapi dalam cerpen, tokohnya tidak terbatas. Boleh menggunakan tokoh nama Arman, boleh nama Siti, atau siapa saja, tergantung dan terserah bagi penulisnya. Tidak ada ketentuan sama sekali. Berikutnya, perbedaannya di alur. Ya, hikayat biasanya hanya menggunakan satu alur, yakni alur maju. Jangan di cerpen alurnya bebas, boleh maju, boleh mundur, boleh campuran, tergantung yang menulis. Sudut pandang sekarang. Sudut pandang ini adalah posisi dari penulis. Di dalam hikayat, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu itu artinya dapat dikatakan bahwa penulisnya itu tidak terlibat di dalam istana, tapi dia tahu persis semua yang terjadi di dalam kehidupan istana.
Sedangkan di dalam cerpen, ya, biasanya pengarang menjadi orang ketiga. Sudut pandangnya orang pertama dan campuran, jadi bebas, lebih fleksibel. Gaya bahasa yang digunakan sangat statis atau arkaik tadi, bahasa yang kuno dalam hikayat, sedangkan cerpen menggunakan bahasa yang dinamis, kadang menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau di dalam hikayat tidak ada namanya bahasa gaul. Yang terakhir, perbedaannya adalah di amanat. Amanat di dalam hikayat ditulis secara eksplisit. Eksplisit itu berarti tidak ditulis secara langsung dan jelas. Artinya orang kalau ingin mengerti apa sih amanat yang diinginkan, harus membaca berkali-kali, memahami setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam. Dengan dalam cerpen sangat mudah, biasanya ditulis secara implisit langsung ditulis, pesan-pesannya melalui dialog-dialog dalam cerpen itu biasanya sudah masuk, amanatnya ada di situ. Ya. Itu terkait dengan perbedaan dari sisi unsur intrinsik. Sedangkan dari unsur ekstrinsik yang pertama, dari biografi pengarang. Pengarang hikayat biasanya tidak disebut atau anonim. Siapa yang mengarang hikayat tidak dimunculkan. Berbeda dengan pengarang novel yang di bawahnya atau mungkin di atas karya siapa itu muncul. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai. Dalam hikayat, nilai agama dan pendidikan sangat menonjol, sedangkan di cerpen nilainya bervariasi. Gantung dari sisi mana cerpen itu akan diangkat untuk menyampaikan sebuah pesan kepada. Berikutnya, langkah atau cara penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Apakah dapat hikayat dirubah menjadi cerpen? Secara teori bisa. Artinya ketika kita mengubah sebuah hikayat menjadi sebuah cerpen berarti memodernisasi cerita tanpa harus menghilangkan esensi di dalam hikayat itu sendiri. Yang pertama, langkah dalam penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Pertama, ringkas atau buat sinopsis hikayat. Buat sinopsis, kemudian daftar konflik antar tokoh dimasukkan. Keempat, memilih konflik yang menarik, ambil satu saja, karena cerpen itu hanya satu konflik, sedangkan hikayat ini menyeluruh, tadi disampaikan universal. Dan yang keempat, mengembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Intinya, ya, jadi setelah punya ada satu sinopsis, ambil konflik yang menarik, cukup satu saja, kemudian kembangkan. Karena ada satu perbedaan yang mendasar di sini. Kalau hikayat, itu konfliknya banyak sekali, karena sifatnya universal, sifatnya utuh. Sedangkan cerpen hanya mempunyai ciri satu konflik atau salah. Nah, berikutnya penyampaian hikayat dalam cerpen. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kerututan cerita. Ceritanya harus runtut, tidak boleh dibalik meskipun dipotong. Yang ketiga, suara, lafal, dan intonasi harus jelas. Dan yang terakhir, gestur dan itu adalah bagaimana cara kita membuat atau mengubah sebuah hikayat. Baiklah, saudara sekalian, itu tadi yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada hal yang sekiranya belum paham, silakan dapat ditanyakan secara langsung. Tugas kalian adalah silakan kalian buka berulang-ulang video ini, catat materi pentingnya sehingga kalian mendapatkan catatan, mendapatkan materi sesuai dengan esensi materi pembelajaran tentang hikayat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di dalam belajar. Masih, billahi taufiq hidayah, waridho wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.